Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama dan golongan, di mana saja di seluruh dunia, yang sangat kami muliakan, kami banggakan. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan berita yang kurang mengenakan, alias diberhentikannya Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, PWNU Jatim. Beliau Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus PWNU Jawa Timur. Resminya sejak tanggal 16 Desember 2023 yang lalu, alias tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Lah, terus ada apa? Ya, kita tidak perlu mengoreksi seseorang itu secara berlebihan. Diambillah jalan tengah saja, alias pasti ada alasannya. Misalkan nanti kalau kita menyalahkan Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ya juga tidak baik. Beliau juga berkonsultasi dengan jajaran kepengurusan PBNU yang lain. Itu juga termasuk berkoordinasi dengan Ketua Suriah PBNU Jatim. Jadi tidak gegabah beliau memutuskan masalah yang cukup serius ini. Nah, ini mungkin yang terbaik untuk beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dengan cara beliau diberhentikan dari jabatannya Ketua PBNU Jatim itu, dia atau beliau bisa berkonsentrasi ke pergerakan lainnya. Jadi kita tetap husnudzon kepada semuanya. Jangan anggap ini sebuah gerakan kebencian, jangan. Jadi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Ketua PBNU tidak salah. Begitu juga Kiai Haji Marzuki Mustamar juga tidak salah 100%. Ya, salahnya apa? Ya mungkin ada. Dan jenengan bisa lihat video-videonya. Cuma mungkin itulah jalan yang terbaik buat beliau sekeluarga. Dengan cara ini, maka beliau bisa berkonsentrasi untuk hal-hal yang lain. Dan pengabdiannya di kepengurusan Nahdlatul Ulama Jatim juga sangat besar. Jadi kita tetap menghargai beliau, tidak perlu kita dendam kepada Ketua PBNU, ya, kepada Ketua Suriah PWNU Jatim juga tidak perlu. Oleh sebab itu pelajaran yang dapat kita ambil adalah bencilah dan cintailah seseorang atau segala sesuatu itu secukupnya, sekedarnya. Tidak perlu berlebihan, karena kadang suatu saat sesuatu atau orang itu akan mengecewakan. Saya mengambil pelajaran ini dari ucapan saya dulu. Dulu waktu saya masih single, yaitu saya kalau bisa jangan menikah mendapatkan putri dari suku Madura. Tapi ternyata Allah malah menakdirkan saya menikah dengan seorang putri dari Madura, kelahiran Madura asli. Oleh sebab itu tidak boleh kita membenci. Mencintai pun juga sekedarnya saja. Misalkan kita fanatik Buddha terhadap capres-cawapres, juga tidak boleh. Suatu saat akan mengecewakan kita. Gonta ganti presiden, kalau kita tidak berusaha sendiri merubah nasib kita, ya kita tidak dapat naik, ya, strata perekonomian kita. Ya sama aja. Cuma ya anggaplah ini sebagai euforia, pesta demokrasi. Perbedaan itu wajar, yang penting jangan saling memusuhi. Jadi ini kita ambil pelajaran. Begitu pula Kiai Haji Marzuki Mustamar dulu sering membenci, ya, siapa PKS, membenci HTI, membenci ya LDI, ya, membenci WLB-nya. Tapi justru malah akhirnya beliau kena ucapannya sendiri. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kalau orang tua zaman dulu itu mewanti-wanti kita, nek ngomong sing hati-hati. Ya.
awas loh ono wali liwat diamini. Hati ya gitu. Jangan, hati-hati. Hati ngomong itu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap itu disaksikan oleh malaikat raqib atid. Dan cari orang tua dulu kan hati-hati nek ngomong. Engko nek pas ono wali lewat diamini hati. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan bahwa ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidoka yaumamma wa abghid baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bahasa Indonesianya ringkasnya adalah cintailah apa yang kamu cintai itu sekedarnya saja. Karena suatu saat kamu bisa jadi akan membencinya. Atau bencilah sesuatu itu juga sekedarnya saja. Sesuatu itu bisa orang, ya, bisa golongan, ya, bisa organisasi, ya. Bencilah sesuatu itu juga sekedarnya saja. Karena suatu saat kamu akan mencintainya. Ya sama seperti yang saya sampaikan pada diri saya sendiri. Jadi oleh sebab itu tidak boleh membenci siapapun. Itu sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah-tengahnya saja. Jangan berlebihan. Apalagi ketika kita fanatik buta dengan capres-cawapres atau fanatik buta dengan organisasi dan golongan. Kita akan kecewa. Misalkan kita patung mahabbah syadidah kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar ternyata mengecewakan. Akhirnya hati kita akan terluka itu. Kalau kita mencintainya sekedarnya saja, ya wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Oleh sebab itu, tolong semua yang melihat video ini, termasuk ya YouTuber yang ada, jangan membenci berlebihan. Saya pun tidak akan membenci HPI berlebihan, hanya mengingatkan, tolong rubah sikap kalian dan jujurlah, belalah kebenaran. Rubahlah karakteristik kalian, keangkuhan, kesombongan kalian. Hai para Habib Alawi yang ada di Indonesia dan dunia seluruhnya ini. Dan mungkin inilah yang terbaik supaya Kiai Haji Marzuki Mustamar bisa berkiprah di tempat yang lain. Beliau juga seorang kiai, seorang tokoh, seorang penceramah yang cukup terkenal. Jadi tidak perlu khawatir. Pengabdian sebagai struktural tidak harus ya bisa juga kultural ya, juga tetap dalam naungan Nahdlatul Ulama sesuai dengan cita-citanya untuk menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tawasud, tawazun, ya toleransi ya, dalam segala hal, dalam peradaban, merawat jagat, membangun peradaban. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa difahami dan mengerti atas berita ini. Jangan sakit hati, semuanya rukun damai selalu. Kita tetap santun, tetap berbudaya, tetap bersaudara. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.